Maha Damai, saatnya Anda menyaksikan Berita Bandung. Bersama saya, Janet Lee. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh ditemukan di saluran irigasi pertanian di Indramayu. Polisi menaikkan status kasus perundungan anak yang menyebabkan korbannya tewas di Tasikmalaya ke tingkat penyidikan. Festival Kalunan Barudak di Purwakarta kenalkan keseruan permainan tradisional pada anak. Kita ke informasi yang pertama, hujan deras yang mengguyur kota Bogor sejak Senin malam menyebabkan tebing setinggi 10 meter di Kelurahan Cibogor longsor. Longsor yang terjadi di Kelurahan Cibogor, Kota Bogor menyebabkan 1 unit rumah milik warga rusak. Selain hujan dengan intensitas tinggi, longsor disebabkan tanah di wilayah ini bekas tumpukan sampah yang sangat rawan longsor. Peristiwa longsor juga melukai 2 orang warga. Korban mengalami luka ringan setelah tertimpa material bangunan saat sedang beristirahat di kamar. Tempat membantu evakuasi barang berharga milik 2 keluarga yang rumahnya menjadi korban longsor. Korban yang terdampak kini harus mengungsi ke rumah saudara dan kerabat mereka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sesosok mayat pria ditemukan tewas di saluran irigasi pertanian di Indramayu. Korban ditemukan dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh dan terikat lakban. Kayak orang, iya, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu digemparkan oleh sesosok mayat pria yang mengambang di saluran irigasi pertanian. Mayat ini ditemukan pertama kali oleh warga setempat dengan kondisi wajah, tangan, dan kaki terikat lakban serta ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian dengan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Tadi kita temukan dalam keadaan terlilit lakban, ya, bagian wajah, bagian tangan dan kaki. Hasil penyelidikan awal gimana, Bang? Ya, mudah-mudahan segera kita mendapatkan titik terang karena tim kami sedang bekerja maksimal dari tadi siang sampai sekarang. Segera mungkin kita laksanakan rilis kembali kepada rekan-rekan. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Seorang kakek yang sempat dilaporkan hilang saat mencari rumput di kawasan Gunung Gede, Pangarongo, Sukabumi ditemukan tidak bernyawa di Sungai Cisuren. Tepat pukul 12 siang, jenazah Sukarma yang sempat hilang selama 15 hari ditemukan warga mengambang di Sungai Cisuren, kawasan Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi. Korban ditemukan di kedalaman 2,5 meter tebing aliran Sungai Cisuren dengan radius 8 km dari rumah korban yang berada di Desa Benda, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Penemuan ini pun berawal dari informasi warga setempat. Di pagi hari ini, bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ade yang beraktivitas di sekitaran aliran sungai Cisuren, ya, Sungai Cisuren, yang menemukan salah satu tanda-tanda yaitu sendal. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung evakuasi jasad korban. Namun mereka sempat mengalami kesulitan karena lokasi yang cukup terjal.
dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jasad korban lalu dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga korban untuk selanjutnya dimakamkan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi lainnya untuk Anda, mayat pria yang ditemukan di Sungai Cisokan pada hari Minggu lalu hingga saat ini belum diketahui identitasnya. Jasad korban saat ini masih berada di ruang pendingin jenazah RSUD Cianjur. Identitas korban sulit dikenali karena jasad korban sudah membengkak. Sambil menunggu informasi dari polisi, pihak rumah sakit tengah berupaya menyebarkan ciri-ciri korban di media sosial serta di beberapa aplikasi pesan ponsel pintar agar identitas korban dapat dikenali oleh keluarga maupun kerabat. Ini kita masih menunggu dari pihak kepolisian, memang jenazah masih di sini. Berhubung belum ada pihak keluarga yang merasa kehilangan, kita pun diupdate ke media sosial, termasuk ke grup-grup WA dan komunitas-komunitas kita sebar karena untuk memudahkan pencarian identitas. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor sejak Senin malam menyebabkan tebing setinggi 10 meter di Kelurahan Cibogor longsor. Longsor yang terjadi di Kelurahan Cibogor, Kota Bogor menyebabkan 1 unit rumah milik warga rusak. Selain hujan dengan intensitas tinggi, longsor disebabkan tanah di wilayah ini bekas tumpukan sampah yang sangat rawan longsor. Ya, ini longsor itu menimpa rumah, ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, saya sampaikan tadi derasnya curah hujan tadi malam. Yang kedua, emang tanah di sini labil. Yang ketiga, disaksikan di sini adalah tanahnya ini bekas tumpukan sampah yang ini sangat rawan terhadap longsor ataupun bencana lainnya. Peristiwa longsor juga melukai 2 orang warga. Korban mengalami luka ringan setelah tertimpa material bangunan saat sedang beristirahat di kamar. Kayak bergeser gitu, rumahnya tuh kayak kedorong kegeser langsung lumpuh. Itu saat itu posisi ada di kamar? Ada di kamar. Saya bangun jatuh lagi, ketimpaan lumpuhan. Keseret nggak? Keseret. Keluar. Tim SAR dan warga setempat membantu evakuasi barang berharga milik 2 keluarga yang rumahnya menjadi korban longsor. Korban yang terdampak kini harus mengungsi ke rumah saudara dan kerabat mereka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Polda Jabar menaikkan status kasus meninggalnya anak berusia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi menemukan bukti adanya perundungan yang dialami korban. Kasus dugaan perundungan yang mengakibatkan seorang murid sekolah dasar berusia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia resmi dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Polda Jawa Barat. Hasil gelar perkara, polisi menemukan bukti adanya perundungan yang diduga dilakukan 3 orang anak kepada korban untuk melakukan tindakan asusila dengan hewan. Kasusnya sudah naik dalam penyidikan. Ditemukan adanya kondisi bully kondisi bully. Karena ada keadaan di luar kendali korban yang ditemukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang terjadi kondisi bully. Terkait dengan perlakuan kepada terduga, karena juga masih anak-anak, makanya kita akan menggunakan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga nanti proses dan mekanismenya akan ada perlakuan tertentu. Terduga ada berapa orang? Sementara ini kita dapat ada 3 orang dan semuanya masih kategori anak semua. Langkah penegakan hukum tersebut didukung pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur menyatakan penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jerah agar perundungan di kalangan anak tidak lagi terjadi. Namun masa depan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus diperhatikan dan dijaga oleh semua pihak terkait. Kita menyerahkan semuanya kepada aparat hukum. Mudah-mudahan ada hikmah tersendiri. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu
harus benar-benar keputusan yang terbaik buat anak, tidak terjadi lagi korban selanjutnya, tetapi memiliki efek jerah terhadap anak yang lain sehingga tidak terulang lagi. Di Kabupaten Tasikmalaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Senin lalu bertemu guru-guru perwakilan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pertemuan dilakukan agar para guru bisa mendeteksi dini terjadinya perundungan dan masalah anak yang terjadi sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi tanggal 17 Juli lalu. Ini adalah metode sharing sebetulnya antara bagaimana pengalaman KPAI ketika menemukan beberapa kasus, diantaranya adalah perundungan yang terjadi pada anak-anak sekolah dasar khususnya, bagaimana pola penanganan, dan lebih daripada itu adalah pola update teman-teman guru di dalam menyikapi dinamika kelompok milenial di dalam berselancar menggunakan media digital. Berdasarkan pertemuan ini, PGRI juga akan membuat panduan bagi guru untuk mendeteksi terjadinya perundungan pada anak. Sekalipun kejadian itu di luar sekolah, pada akhirnya akan dibenturkan dengan sekolah. Oleh karena itu kami guru warga Tasikmalaya merasa punya kewajiban segera respon, cepat respon, bergerak untuk melakukan mengantisipasi bentuk-bentuk perundungan bagi anak-anak. Perundungan terhadap seorang anak usia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya terjadi 14 Juni lalu. Korban dipaksa beberapa orang temannya untuk berbuat asusila dengan hewan dan direkam menggunakan ponsel. Video rekaman tersebut kemudian disebar ke media sosial hingga membuat korban depresi. Korban yang menurun kondisi kesehatannya akhirnya meninggal dunia hari Minggu tanggal 17 Juli lalu. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.